Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast Karida Media yang pertama. Pada kesempatan kali ini saya membawa bintang tamu yang sangat cantik, jomblo juga. Selamat datang Bu Farida. Selamat datang Pak David. Saya nggak manggil Ustazah ya, biasa aja. Iya. Jadi kita membahasakan ke anak-anak, walaupun ini video ditonton sama publik, tapi kita membiasakan. Saya manggilnya Bu aja ya, Bu Farida. Nah, gini, sebelum kita ke pokok materi, Gol, ada beberapa topik yang saya angkat dulu tentang sosial media. Pertama, saya mendengar cuitan tentang YouTube itu haram, TikTok itu haram, Facebook itu haram. Gimana sih Bu Rita selaku di sini kan guru bahasa Arab juga, mengerti tentang agama juga. Dari tampilannya juga orang sudah ngerti, oh ini ustadzah lah, kasarnya kan gitu. Masya Allah. Ya, tolong dijelaskan, gimana sih opini atau cuitan di sosial media tentang TikTok, Facebook, Instagram, dan YouTube itu haram? Coba dijelaskan. Seperti halnya tadi kan kita membahas tentang etika media sosial ya. Media sendiri itu kan alat, dan sedangkan sosial itu kan interaksi. Jadi antara media sosial itu kan alat untuk berinteraksi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Jadi dengan adanya Telegram, TikTok, WA, terus Twitter, Instagram, itu kan banyak sekali media sosial yang kita temui pada zaman saat ini. Nah, tergantung kembali ke diri kita masing-masing, gimana kita menyikapi media sosial tersebut, gimana kita menggunakan media sosial tersebut. Kan ada beberapa cara untuk kita dapat menggunakannya dengan cara baik. Sedangkan kalau media sosial itu bersifat haram, tadi yang disebut sama David, Instagram haram, YouTube haram, Facebook haram, itu cara menggunakannya dia. Mungkin dia mempublish hal-hal yang tidak dianjurkan oleh syariat agama Islam. Misal mempublish sesuatu yang di luar agama Islam. Contohnya dia mengumbar auratnya dengan di TikTok. Sekarang kan modelnya anak-anak joget-joget, terus video-videonya itu kan terbuka, sangat-sangat terbuka. Nah, itu disebut haram, itu seperti itu. Maksudnya dia tidak menggunakan media sosial tersebut dengan cara yang baik, sesuai dengan syariat. Jadi pada intinya haram itu kan bukan dari platformnya, tapi bagaimana orang menggunakannya kan. Yeah. Nah, jadi bagaimana pribadinya itu memanfaatkan platform tersebut untuk apa gitu kan. Yeah. Berarti yang ngomong haram itu orangnya enggak memanfaatkan dengan baik. Iya. Ya memang sosial media kan sensitif, rentan hoax, tidaknya itu kan memang perbedaannya tipis. Ini hoax, ini beneran, itu kan perbedaannya tipis. Nah, gini, sebenarnya gimana sih kita atau siswa kita maksudnya lebih ke untuk siswa, bagaimana seorang siswa baik perempuan maupun laki-laki beretika sosial media yang baik itu seperti apa sih, Bro? Kalau sosial media itu kan memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Yeah. Nah, kalau dampak positifnya sosial media itu banyak sekali, yaitu mampu mengakses dan mampu menyampaikan sesuatu itu dengan baik. Contohnya, kita menggunakan media sosial dengan cara berdakwah. Nah, misal kita mau ngomongin ke tetangga saja dikira sok suci. Nah, jadi kita melalui media itu kita bisa membuktikan bahwa kita bisa berdakwah, kita bisa menyampaikan hal kebaikan melalui media tersebut, bukan hal hanya omong kosong saja. Dengan media tersebut kita bisa mengkolaborasikan dengan video-video kebaikan, misal video kayak gimana sih cara kita untuk berpuasa, bagaimana sih cara kita untuk melaksanakan sholat yang benar. Dengan cara itu kita dapat memanfaatkan media sosial yang ada. Sedangkan mudaratnya itu maksudnya kayak kerugian yang dapat di media sosial itu, kejahatan, contohnya kejahatan, terus pencurian, itu bisa, terus hack, itu bisa, terus pornografi itu bisa disangkut pautkan di media sosial. Terus juga kita menyebarkan berita-berita hoax tadi yang dibilang Pak David. Nah, itu kan kita dalam hal interaksi secara langsung aja kita nggak bisa memberikan berita-berita yang palsu. Apalagi dengan sekarang maraknya media sosial kan udah sangat mendunia. Dengan maraknya media sosial yang sangat mendunia itu, kita langsung misal sekali contoh
terdapat pemerkosaan di SMKN Negeri 2 Muhammadiyah Lisan Tegalsari misal. Sedangkan di sekolah tersebut sebenarnya nggak ada kejadian itu. Nah itu kan berita itu kan langsung menyebar luas. Nah itu kan tercemar juga nama sekolah. Nah itu kita harus menghindari hal-hal yang seperti tadi menyebarkan berita hoax. Nah gini, kata ini tadi saya ngutip menghindari. Nah kalau kita statusnya siswa nih, soal informasi dan kabar itu kan open ya, artinya semua orang bisa mengakses. Nah, untuk siswa sendiri gimana sih caranya menyaring? Kalau siswa kan egonya itu kan masih tinggi, rasa ingin tahunya masih tinggi, terus rasa penasarannya masih tinggi. Nah, bagaimana seorang siswa itu bisa menyaring hal-hal tersebut biar jadi bermanfaatkan, bukan jadi mudarat? Gimana? Jadi siswa itu kan sebenarnya kita sebagai siswa bisa sebenarnya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kan tergantung siswa tersebut, kadang sesuatu yang buruk itu dianggap baik, sesuatu yang baik itu dianggap buruk misal. Karena dia kebiasaan setiap harinya, kebiasaan dia setiap harinya itu melakukan hal-hal yang misal joget-joget di TikTok. Kalau dulu kan itu sangat hal yang memang nggak dianjurkan kan dalam agama Islam. Nah, kalau sekarang udah menjadi kebiasaan, karena dia udah biasa melakukan hal tersebut, maka yang awalnya jadi buruk itu sesuatu hal yang buruk, maka menjadi kebiasaan, menjadi baik menurut dia. Kalau misal dia dari awalnya udah melakukan hal yang baik, contohnya dia menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah kecil-kecilan kayak gitu, dia pasti akan terbiasa. Kalau orang yang terbiasa melakukan baik, akan kebiasaan melakukan baik dan terus-menerus melakukan baik. Kalau dia biasa melakukan keburukan, maka akan terus-menerus dia melakukan keburukan. Kebiasaan tadi kan? Kadang memang manusia itu melakukan yang baik, banyak sekali godaannya, banyak sekali cobaannya. Sedangkan melakukan hal yang buruk itu sangat mudah, makanya dia dapat terus-menerus melakukan hal yang buruk. Makanya saya pernah dengar itu kata Imam Syafi'i itu kan, kalau kita sudah berbuat baik, maka berlarilah. Kalau tidak sanggup berlari, berjalanlah. Berjalan tidak sanggup, merangkak. Merangkak tidak sanggup, diam tapi jangan lihat ke belakang. Jadi itu kan mungkin menandakan bahwa kebaikan itu memang sudah dilakukan ya. Harus dipaksa berarti dong? Iya, harus dipaksa awalnya. Karena memang suatu kebaikan itu harus ada paksaan. Kayak seperti halnya sholat. Kita sholat, kalau kita misal sehari sholatnya subuh bolong, zuhur bolong, asar bolong, isya bolong. Semuanya bolong nggak? Maghrib aja, misal dia maghrib aja. Dia cuma mau sholat maghrib karena memang dalam hal biasanya kalau di desa-desa itu kan maghrib semuanya sholat bareng. Karena dia udah kebiasaan maghrib, sholatnya hanya maghrib, dia sampai seterusnya maghrib. Bahkan kalau misal dia udah biasa meninggalkan sholat, seterusnya dia akan biasa meninggalkan sholat. Padahal kan sholat itu kan tiang agama. Kalau kita sebagai orang Islam nggak mau sholat, sama aja kita agama tadi tuh nggak berdiri tegak, sama aja agama itu akan roboh seperti itu. Tapi benar, saya juga pernah merasakan ketika saya sholat terus, nggak sholat itu nggak enak. Pernah juga merasakan bolongnya banyak, berhubung kebiasaan, akhirnya ya nggak ada rasa menyesal. Berarti kan memang kebaikan harus dipaksa itu. Nah gini Bu, kalau menurut di agama kita, agama Islam sendiri, ada nggak sih dalilnya atau hadisnya tentang beretika terutama di dunia maya? Kira-kira ada nggak? Ada, apalagi sekarang kan di dunia maya itu kan kita sering sekali mengumbar-ngumbar keburukannya orang lain. Kita itu kan nggak boleh ya mengumbar-ngumbar keburukan orang lain. Jangankan mengumbar keburukannya sesama muslim, mengumbar sesama keluarga aja kita nggak boleh. Ada istilah man satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang mengumbar kejelekannya, aibnya seorang muslim, maka Allah akan mengumbar aibnya dia yang tadi mengumbar di dunia maupun di akhirat. Di dunia diumbar, di akhirat diumbar. Udah dia mengumbar orang lain, lebih-lebih Allah akan mengumbarnya di dunia dan di akhirat. Harusnya rugi ya orang yang. Iya, sangat rugi. Berarti orang di komplek-komplek berarti. Kan kalau udah kumpul kan lupa biasanya. Tapi ya berubah tadi, sudah kebiasaan. Berawal dari kebiasaan jadinya berlangsung ya akan melakukan hal seperti itu. Memang harus ada yang menegur, harus ada yang menasehati, kalau enggak dia akan terus-menerus melakukan hal seperti itu. Oke. Oh, gini Bu, agak out of the topic. Holiday ini kan esos ya, sarjana
sosial. Iya, Itu ceritanya gimana? Sosial ngajar bahasa Arab, ngajar BTK, itu coba cerita gimana? Nah, ceritanya yang gini dulu pada saat kuliah itu kan langsung di manajemen dakwah. Sosialnya itu sarjana sosial tapi jurusannya manajemen dakwah. Ada ya? Ada. Di UIN itu kan ada jurusan manajemen dakwah, dia masuknya ke fakultas dakwah. Sampai sekarang ada? Ada sampai sekarang, di mana-mana ada. Tapi S2-nya nggak ada, itu baru S1. Nah itu harusnya menjurusnya itu kan ke bidang haji dan umroh. Nah kebetulan setelah corona, pas corona itu kan saya baru lulus tahun 2020 bulan Februari. Marak-maraknya corona kan gitu. Jadi langsung semuanya kesini sama orang tua itu suruh pindah ke Banyuwangi. Udah pindah ke Banyuwangi kan bingung kan, ijazah belum ada, wisuda belum dikerjakan karena corona tadi. Akhirnya lihat-lihat di IG ada lowongan pekerjaan apa sih yang sesuai sama basic saya kayak gitu. Tak lihat di IG adanya pas di SMK Negeri 2 Tegalsari. Lihat ada pamflet ini membutuhkan guru BK sama bahasa Arab waktu itu. Terus bahasa Arab lah, cobalah sambil mengingat-ingat pelajaran di pondok kayak gitu kan. Ya berarti basicnya bahasa Arab di pondok kan? Bukan di perkuliahan kan? Bukan, nah, di pondok. Berapa tahun? Di pondok dulu 6 tahun sama di kuliah 1 tahun. Cukup ya? Ngajak, maksudnya itu memahami bahasa Arab 6 tahun cukup? Insya Allah, kan sambil belajar lagi. Jadi kita di dunia pendidikan sambil kita belajar juga. Jadi kita itu mengajar sambil belajar. Gitu. Kalau passion bahasa Arab atau di sosial? Sebenarnya kalau saya ya inginnya sendiri kan ya terjunnya di yang sejurusan tadi, haji dan umrah tadi, menerapkan ilmu-ilmu yang udah dikerjakan pada perkuliahan. Tapi karena berhubung rezeki kan nggak ada yang tahu ya, rezeki dia masuk ke sini ya dengan beberapa tes ke beberapa orang tadi, dengan banyaknya orang ya alhamdulillah Allah mengizinkan saya di sini, berarti Allah udah percaya nih sama saya kayak gitu. Gimana cara saya biar saya bisa bertanggung jawab atas apa yang saya pilih kayak gitu kan ya, nah jadi itu bagi siswa-siswa yang belum tahu Bu Halidah ini kok bisa sih esos tapi ngajarnya bahasa Arab, PTQ ini abal-abal apa enggak? Nah barusan sudah diceritakan sejarahnya 6 tahun di pondok pesantren belajar bahasa Arab dan lain sebagainya, lalu kuliahnya di UIN tadi. Nah, kita kembali buat di tentang bersosial media. Tadi Mbaknya sudah banyak ya, mulai dari apa ya anak-anak joget-joget nggak mengumbar auranya sendiri, terus memancing-mancing apa itu keburukan orang lain lah intinya. Terus kalau ini saya pengen dengar pendapat dari segi perempuan. Perempuan itu kan gampang kalau curhat di gampang sekali apalagi istri-istri ya. Punya istri. Yang saya tanyakan dari sisi Bu Halidah sendiri sebagai perempuan, gimana sih caranya menahan apa ya menahan perempuan untuk tidak mencuit di sosial media kan biasanya gatal apalagi perempuan. Misal boring, emosi. Saya kan lagi makan, aduh boring, aduh sendirian, tuh lagi di sini sendirian nih, nah, kan itu kan mancing sebenarnya kan, tapi kan sebaiknya tidak harus dilakukan, karena yang melihat tidak hanya keluarganya sendiri atau saudaranya sendiri, tapi orang lain juga. Nah, itu gimana sih caranya? Biasanya kalau seperti itu ada orang-orang yang prakerjaan sih di media sosial. Biasanya dia nggak punya sesuatu yang membuat dia bisa memanfaatkan media sosial tersebut. Harusnya kan dia bisa memanfaatkan misal dengan cara jualan online gitu. Selain dia bisa berjualan online, dia juga bisa mendapatkan penghasilan dari media sosial tersebut. Kalau dia hanya aduh aku boring nih, aduh sendirian di sini, apa gunanya? Orang pun bacanya geli ya kan. Ya berarti ya tetap harus dipaksa juga kan. Iya, dipaksa tidak menulis kan. Ya, jadi sosial media itu bisa berarti jahat, bisa sebenarnya bisa berarti baik juga bisa, tergantung gimana kitanya ya. Kita bawa platform tersebut untuk apa, terus habis itu kita dimanfaatkan untuk apa, tergantung di sana ya. Jadi nggak salah sosial medianya tadi itu nggak salah. Platformnya nggak salah kan, Instagram, TikTok, Facebook itu nggak salah, orangnya yang salah. Niatnya orang yang menciptakan media sosial Instagram, Facebook, WA dan lain-lain itu kan untuk menjalin silaturahmi antar manusia ke manusia lain, ya kan? Misal kita dengan adanya Facebook, dengan adanya Instagram, oh ini temanku yang dulu, bisa silaturahmi, bisa saling nyapa. Untungnya di sana. Terus gini, saya tuh pertanyaan dari dulu,
pernah saya tanyakan ke orang lain. Jadi gini Bu, zaman dulu kan nggak ada Facebook, TikTok. Makanya zaman Nabi, zaman penjajahan dan seterusnya. Nah, kira-kira dengan perubahan zaman yang sekarang, dasar apa yang membolehkan kita untuk menggunakan telepon tersebut? Padahal di zaman dulu kan nggak ada. Ya namanya sekarang kan teknologi itu kan pasti akan terus berkembang ya, setiap tahunnya, bahkan dari dulu saya kecil pun masih ada HP yang tilulit. Sekarang udah berkembang menjadi BBM, menjadi Android seperti itu. Nah gimana caranya? Tadi itu dunia itu kan nggak sempit kan, dunia itu luas. Bagaimana cara kita mengetahui keberadaan dunia tersebut dengan media sosial? Kalau dulu kan misal kita nggak tahu bentuk Mekah, nggak tahu bentuk Mekah. Paling kalau nggak orang yang haji di sana, orang yang umrah di sana kan nggak tahu kan kita. Nah kalau dengan adanya media sosial kita bisa tahu itu Mekah seperti apa, terus tata cara haji umrah itu seperti apa. Itu kan kita bisa melalui media sosial. Berarti dengan adanya media sosial itu dapat membuat kita sebagai seorang umat muslim menjadi tahu bagaimana keadaan di Mekah dan Madinah seperti tadi. Berarti sebenarnya Islam itu kan membaur, ya artinya membaur dengan zaman. Zaman sekarang lagi ngapain nih? Teknologinya ngapain nih? Kan kita nggak mungkin naik onta terus kemana-mana kan? Benar. Terus kita berjalan kaki kemana-mana. Terus kita nggak mungkin di zaman sekarang misalkan kerja tidak pakai sepatu, bersendal saja kan, rasanya seperti sudah jadul. Walaupun memang zaman dulu kan Rasul juga mengajarkan yang seperti itu, tapi kan perkembangan zaman sudah berubah. Berarti kita boleh membaur sama zaman, boleh kan? Asal kembali tadi, asal apa yang kita niatkan ini semata-mata karena Allah. Ya. Karena kalau kita nggak niatkan semata-mata karena Allah, seperti halnya kita di sini, berada di sini. Apa sih adanya kita di dunia ini kalau nggak karena Allah, ya kan? Jadi apa yang harus kita lakukan itu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan keluar dari apa yang dilarang, jangan keluar dari apa yang dilarang tadi. Berarti motivasinya itu harus jelas, dipaksa dulu. Baik buruknya seperti ini, saya harus ngapain? Memang sulit, berarti nanti PR-nya istiqomah kan? Iya, istiqomah. Oke, terima kasih Bu Alida. Bisa dikasih kesimpulan enggak untuk siswa-siswi khususnya di SMK Negeri 2 Tegasari dan seluruh Indonesia, karena video ini nanti akan dipublish. Silakan kasih kesimpulan bagaimana beretika yang baik, beretika sosial media yang baik, bisa membawa manfaat untuk teman-temannya, untuk warga sekitar, untuk semuanya di seluruh Indonesia. Bagaimana caranya? Jadi kesimpulannya untuk etika bermedia sosial ini yaitu gunakanlah media sosial dengan baik, paksalah kalian untuk berbuat baik, jangan mau kalian untuk berbuat buruk, karena segala sesuatu yang kita lakukan pada saat kita masih hidup di dunia ini, walaupun kita memposting sesuatu di media sosial, akan dicatat oleh Allah. Jadi lakukan yang baik, jauhi yang buruk. Oke, terima kasih. Kita cukup sekian Bu Alida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.